Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bisnis corner mania? Seperti biasa kita sampai pada segmen Business Talking bersama saya Ayu Suparjo. Dan kali ini perbincangan yang akan saya sampaikan ke bisnis corner mania di rumah adalah perbincangan tentang bisnis properti, bisnis guest house yang memang marak sekarang ini di Yogyakarta. Salah satunya adalah Simly Homi Guest House. Bersama saya kali ini adalah Mas Denny. Apa kabar Mas Denny? Alhamdulillah baik. Mas Denny, keberanian yang luar biasa. Kalau saya bilang memilih segmen menawarkan kamar untuk tamu berupa suasana rumah, bukan hotel dengan kamar-kamar yang jumlahnya banyak ya. Gimana memilih segmen seperti ini? Jadi ini pada awalnya memang didasari akan banyaknya minat keluarga, ya kita bicara keluarga yang menginginkan sebuah penginapan layaknya di rumah sendiri. Nah didasari dari itulah kita coba memberikan sebuah konsep guest house, yang mana dalam konsep guest house ini untuk satu tamu yang menginap di tempat kami itu bisa mendapatkan fasilitas satu rumah full. Satu rumah dengan kamar yang jumlahnya antara 3 sampai 5. Nanti menyesuaikan dengan keluarga yang menginap. Jumlah keluarga yang dibawa gitu ya. Jadi kalau keluarga kecil sekitar 8 sampai 10 orang nanti bisa di guest house dengan 3 kamar. Untuk Jogja ada berapa lokasi? Kita di Jogja ada sekitar 12 lokasi. 12 lokasi. Ini gimana ceritanya istilahnya membuat rumah menjadi tempat menginap yang nyaman bagi tamu, bagaimana mendapatkan Jadi yang pertama kita mencoba menawarkan ke masyarakat, kepada personal-personal yang mempunyai rumah yang tidak dimanfaatkan, seperti rumah kosong atau hanya dikontrakkan saja, seperti itu. Dari situ kita coba tawarkan, ini kita ada sebuah konsep yang nantinya rumah Bapak Ibu akan kita kelola menjadi guest house selama 5 tahun. Selama 5 tahun? Iya, selama 5 tahun. Nah, setelah kita mencoba menawarkan kepada masyarakat untuk konsep guest house yang coba kita sampaikan, kita mensurvei lokasi terlebih dahulu. Jadi memang tidak semua properti, tidak semua rumah, tidak semua bisa langsung bergabung dengan kita, karena nantinya akan ada proses survei, yang mana proses survei itu paling sangat menentukan apakah beliau bisa bergabung dengan kami atau belum, seperti itu. Berarti ada 2 macam buyer nih kalau saya bisa simpulkan. Yang pertama adalah klien dari pemilik rumah, yang kedua adalah tamu yang akan menginap. Betul sekali. Begitu. Apa keuntungan buyer yang memberikan rumahnya untuk dikelola oleh Simly Homi? Keuntungan yang coba kita berikan kepada pemilik rumah ya, kita biasa menyebutnya franchisee. Oh, franchisee. Nah, itu keuntungan yang kita berikan adalah yang pertama mengenai perawatan rumah. Karena untuk guest house kita kan tidak hanya memasarkan sebagai rumah biasa atau sebagai rumah tinggal biasa, tidak, tapi kita memasarkan kepada tamu-tamu yang setiap hari selalu berganti. Nah, otomatis dengan adanya tamu yang berganti, kita memberikan perawatan yang ekstra, memberikan layanan kebersihan yang ekstra pula kepada tamu-tamu yang menginap. Jadi keuntungannya secara tidak langsung rumah tersebut akan lebih terawat dibandingkan hanya dikontrakkan. Selalu tampil cantik ya rumahnya ya. Terus kalau bicara tentang tingkat hunian, seberapa bagus occupationnya untuk average per bulannya? Kalau dalam pengalaman kita setelah kita bergerak di bidang guest house ini, untuk di Jogja itu kita antara 12-an hari terisi. 12 hari per bulan? Per bulannya. Sekitar 30%. 30 sampai 40% kurang lebih. Targetnya pengennya sampai? Kalau kita targetnya 100% ya. Cuma kalau misalkan kita berbicara lebih real, itu kita antara 70-80. Angka aman deh, angka aman. Ya, 70-80. Kalau 70% itu yang kita coba targetkan. Jadi okupansi kita setiap guest house dalam setiap bulan itu antara 70%. Jadi kalau dihitung kurang lebih antara 20 hari terisi per kurang bulan. lebih. Ya, ini kita baru sampai di angka 12. Bagaimana peta persaingan? Sebenarnya kalau kompetitor ya di Jogja ini. Ya, sebenarnya kalau untuk guest house ini memang punya segmen tersendiri. Terutama kita ya. Kita memang segmennya lebih ke family. Itu untuk segmen kita yang walaupun tidak menutup kemungkinan bagi tamu-tamu yang jumlah personalnya hanya 2 atau 3 orang, karena kita juga menjual paket kamar. Cuma sebagai segmen utama kita adalah keluarga, dan itu masih sangat banyak sekali. Karena seperti yang Ibu ketahui juga, kalau musim liburan ini keluarga-keluarga di Jogja selalu nggak muat ya. Iya, mereka yang dari luar kota selalu datang ke Jogja dan
Bandung juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selalu memberikan fasilitas kepada keluarga-keluarga yang ada acara di Jogja atau Bandung, seperti acara nikahan ya. Kemudian yang kedua acara wisuda. Itu kan biasa mereka bawa keluarga tuh. Dan rata-rata kalau saya perhatikan, selain keluarga tersebut istilahnya menginap di kos putra-putrinya, ada juga yang menginap di beberapa hotel. Nah, itu yang coba kita berikan ke masyarakat agar keluarga-keluarga itu dapat tersatukan di satu rumah. Jadi nuansanya lebih ke family. Mengenai harga nih gimana? Seberapa seberapa murah, seberapa mahal? Tadi mengatakan fasilitas. Iya. Setara dengan hotel berbintang berapa ini untuk fasilitas? Kalau kita untuk fasilitasnya kurang lebih kita ada 3-5 kamar untuk jumlah kamar. Kemudian di setiap kamar kita juga sediakan AC dan water heater juga di tiap kamar mandi. Jadi konsumen atau tamu bisa memilih air yang panas atau air dingin, disesuaikan dengan selera juga seperti itu. Harganya? Kalau harganya kita bervariasi juga sih, karena kita tidak hanya menawarkan satu guest house, tapi kita menawarkan 12 guest house, yang mana ke-12 guest house tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, baik dari segi lokasi maupun jumlah kamar. Kalau untuk kamar dengan 3 guest house dengan 3 kamar, itu kita antara 900.000 di rate normal. Tapi nanti di weekend biasanya kita ada kenaikan antara 20% lah, kurang lebih. Ada perbedaannya untuk weekend dengan daily yang harian biasa gitu? Tepat sekali, ada perbedaan. Karena setiap weekend itu peminatnya selalu banyak ya. Maka dari itu kita mencoba memberikan harga yang lebih di atas. Karena itu kan nanti kembalinya ke pemilik rumah juga, seperti itu. Tadi pemilik rumah franchisee. Itu keuntungan apa yang mereka peroleh dengan memberikan rumahnya untuk dikelola selain kebersihan tadi ya? Iya. Selain kebersihan dan rumah yang terawat, franchisee tersebut akan mendapatkan keuntungan berupa keuntungan per bulan dari jumlah tamu yang menginap selama 1 bulan. Berarti ada persentase yang diberikan kepada pemilik rumah. Tepat sekali, ada persentase. Nanti kita ada sistem bagi hasilnya, berapa persen yang untuk kami sebagai pengelola, ada berapa persen pula yang untuk pemilik rumah. Seperti itu. Ini bentuknya franchise, berarti ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik rumah kepada franchise tersebut. Jadi kalau untuk istilahnya beliau yang bergabung dengan kita sebut franchisee, kita menyebut diri kita sebagai franchisor. Untuk biaya franchise sendiri kita kurang lebih 60 juta untuk masa kerjasama 5 tahun. 5 tahun. Jadi itu sangat-sangat menguntungkan. Itu harus dibayar di muka? Atau boleh selama perjalanan kontrak? Kita dibayarkan di muka tapi per progres. Karena per progres nanti ada beberapa tahapan yang harus kita jalani juga. Berarti tingkat hunian itu berpengaruh pada keuntungan franchisee tadi ya. Tepat sekali. Makin sering dipakai, makin banyak yang masuk ya. Oke. Kemudian Mas Denny, apa sih kiat-kiat Mas Denny sebagai manajer franchise di sini ya untuk mempertahankan persaingan guest house di Jogja yang semakin kuat sekarang ini? Yang pasti kita punya karakteristik tersendiri ya. Kita punya, mungkin kalau dari segi hunian kurang lebih sama, tapi kita punya servis yang lebih dibandingkan dengan seperti apa itu lebih? Kita mempunyai butler yang stay 24 jam di situ, ya, yang senantiasa memberikan pelayanan. Jadi kita bukan hanya guest house yang setelah nanti ditempati konsumen, ditempati tamu, kita tidak berikan pelayanan apapun, tidak. Tapi kita tetap memberikan seorang butler nanti atau housekeeping tadi untuk memberikan servis, baik memasak, karena kita juga berikan fasilitas breakfast juga. Dan bedanya kami dengan yang guest house yang lain, kita ada konsep syariah juga. Ada konsep syariah. Yang mana nanti untuk menjaga istilahnya rumah tersebut dari hal yang tidak diinginkan, kita membatasi atau tidak memperbolehkan untuk pasangan-pasangan yang di luar negeri menginap di tempat kami. Satu itu. Kemudian yang kedua, kita juga tidak memperbolehkan adanya minuman keras di guest house kami. Jadi penggunaannya dalam pengawasan dalam kondisi tetap nyaman ya, tamu tetap nyaman itu. Diawasi dengan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu pula kita juga sediakan alat sholat di masing-masing kamar. Jadi untuk mempermudah kegiatan ibadah dari konsumen kami, dari tamu-tamu kami. Kemudian kita juga sediakan azan reminding juga untuk mengingatkan. Azan. Jadi setiap saat kita selalu putarkan CD itu. Oke, yang terakhir, bagaimana pemasaran dari guest house ini? Bagaimana menawarkannya ke buyer yang tamu ya? Yang tamu ya. Oke.
kita ada beberapa sistem pemasaran ya. Kita lewat sosial media juga ada, kemudian kita juga punya website tersendiri, dan nanti di website itu setiap saat selalu terupdate, baik ada guest house yang baru yang bergabung dengan kami ataupun fasilitas-fasilitas yang kita tawarkan, bahkan diskon-diskon khusus. Jadi setiap ada konsumen, setiap ada masyarakat yang nanti mengakses website kami akan selalu mendapatkan informasi terbaru. Dan di website itu sangat-sangat mewakili apa yang kami pasarkan kepada masyarakat. Oke, menarik sekali. Terima kasih obrolannya Mas Denny. Semoga ada banyak cerita lain yang kalau kita ketemu lagi kita bisa ngobrol lagi. Oke. Bisnis Corner Mania, itulah perbincangan saya dengan Mas Denny dari Simli Homi di Yogyakarta yang menjadi salah satu pelaku guest house yang menarik di Yogyakarta yang semakin marak belakangan ini. Banyak sekali peluang, banyak sekali hal yang bisa dikembangkan dari apa yang sudah ada, dan semoga apa yang saya perbincangkan tadi memberikan sesuatu yang baru, memberikan inspirasi, semangat baru untuk terus berusaha dalam bisnis Anda. Kita jumpa lagi dalam segmen Business Talking berikutnya dalam Business Corner. Sampai jumpa. Salam saya Ayu Suparjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penginapan akan lebih kita tingkatkan lagi kualitasnya, akan lebih kita tingkatkan lagi fasilitas-fasilitas yang ada. Dari apa yang ada saat ini kita akan lebih tingkatkan lagi, terutama dari segi lokasi, fasilitas, kemudian nanti untuk kita memberikan promo-promo, itu akan kita berikan inovasi-inovasi terbaru untuk para tamu yang menginap.